Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Godar Trianto, NIM 9312022719. Kelas Sosiologi Hukum C. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas materi awal hingga akhir perkuliahan. Yang pertama adalah apa itu sosiologi hukum. Pengertian dari sosiologi hukum adalah ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku. Artinya, isi dan bentuknya berubah-ubah menurut faktor dan tempat dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Jadi hukum ini bisa berubah-ubah atas pertimbangan waktu dan tempat dan kejadian tersebut. Nah, dengan sosiologi hukum ini, sebuah hukum itu tidak kaku, tidak terfokus, tapi dilihat juga dari sudut pandang yang lain. Selanjutnya, ruang lingkup. Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam jurisprudensi modern, model kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan dalam sosiological model lebih mengarah kepada struktur sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Selanjutnya adalah kedudukan sosiologi hukum. Yang pertama ada teori kekuasaan, yaitu secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidaknya oleh masyarakat. Yang kedua, teori pengakuan. Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Ada dua kedudukan ini dalam mempertimbangkan suatu sosiologi hukum. Yang pertama karena paksaan penguasa, biasanya ini terjadi dalam bidang sistem kenegaraan yang bersifat otoriter atau biasanya kerajaan yang tidak ada sistem pembagian kekuasaannya. Ada tiga pembagian sistem: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Antara yudikatif dan eksekutif di tangan raja. Biasanya ini menggunakan teori kekuasaan. Yang selanjutnya teori pengakuan. Ini berdasarkan penerimaan masyarakat, yakni bersumber dari legislatif. Nah, ini bersifat demokratis dari usulan rakyat, kemudian disepakati oleh rakyat. Selanjutnya adalah aliran atau mazhab sosiologi hukum. Satu, aliran formalitas. Menurut Austin, hukum adalah perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi. Dua, mazhab sejarah dan kebudayaan menekankan kekuasaannya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Nah, dalam aliran atau mazhab nomor 2 ini menekankan perannya sosiologi, yakni dalam hal sejarah dan kebudayaan, yakni mempertimbangkan sejarah masyarakat dulunya bagaimana, kemudian dipertimbangkan atau ada putusan-putusan sebelumnya, kemudian dipertimbangkan juga kebudayaan, bagaimana masyarakat sekitar itu berperilaku, masyarakat sekitar itu memahami hukum. Ini menjadi pertimbangan sosiologi hukum juga. Ketiga, aliran utilitarisme. Prinsip aliran ini adalah bahwa masyarakat bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Dengan adanya sosiologi hukum ini, harapannya adalah ketika menghukumi sesuatu bermaksud untuk kebahagiaan, bukan untuk menyiksa atau balas dendam, tapi menimbulkan efek jera bagi tersangka dan efek lega atau puas bagi korban karena haknya atas kejahatan telah dicukupi. Selanjutnya, aliran realisme hukum, aliran yang sangat memperhatikan tentang konsep keadilan. Aliran ini kurang sinkron dengan sosiologi hukum.
Karena aliran ini lebih fokus terhadap keadilan, jadi kurang memandang sudut-sudut pandang lain seperti di sosiologi hukum. Selanjutnya, aliran sosiologikal jurisprudensi. Hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Selanjutnya, permasalahan dalam sosiologi hukum. 1. Permasalahan hukum, sistem, dan sosial masyarakatan. Permasalahan ini sangat fleksibel di kalangan masyarakat karena banyak masyarakat yang kurang melek hukum. Banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana sistem hukum berlaku. Nah, oleh karena itu dipertimbangkannya ilmu sosiologi dalam hal sosial masyarakat. Jadi hukum itu tidak kaku, melihat juga bagaimana sistem sosial masyarakat itu. 2. Persamaan dan perbedaan sistem-sistem hukum. Karena banyaknya para ahli juga banyaknya banyaknya pendapat-pendapat, sehingga untuk menentukan suatu hukum itu terjadi banyak hal atau banyak pandang. Dengan sosiologi hukum ini diharapkan dapat menambah suatu pandangan, yakni pandangan dari hal sosial kemasyarakatan. Jadi lebih fleksibel, lebih sudut pandangnya lebih luas, tidak hanya terfokus kepada suatu aturan dan suatu keadilan yang satu. Selanjutnya, hukum dan kekuasaan. Beberapa ada yang menerapkan sistem otoriter, beberapa negara khususnya apalagi negara kerajaan, sehingga sistem eksekutif dan yudikatif itu dikuasai oleh seorang raja. Raja menghukum suatu hal, menghukum suatu tersangka, bersifat mutlak. Ini menjadi permasalahan yang kompleks. Selanjutnya, hukum dan nilai sosial budaya. Setiap daerah memiliki sosial dan nilai budaya yang bermacam-macam, sehingga dalam menentukan ilmu sosiologi hukum ini harus mempertimbangkan daerah-daerah yang terjadi permasalahan hukum. Ketika kita tidak tepat dalam melihat sosiologi sosial budaya masyarakat dengan kasus yang berlaku, maka kurang tepat juga penanganan hukumnya. Selanjutnya, kepastian hukum dan keseimbangan. Hukum ini harus bersifat pasti, tidak memandang jabatan, pangkat, ras, dan budaya. Selanjutnya adalah budaya hukum dan kepatuhan hukum. Budaya hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum, seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur atau budaya. Dalam ilmu sosiologi hukum ini ditekankan adalah budaya, bagaimana masyarakat itu bergaul, bagaimana masyarakat itu bersikap, sikap pandang maupun sikap perilakunya. Adanya kultur atau budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, baik suatu perbedaan daerah, perbedaan budaya, perbedaan ras, itu sangat mempengaruhi sosiologi hukum. Selanjutnya adalah kepatuhan hukum. Penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai yang menjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap, dan mengejawantahkan dalam sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Nah, sosiologi hukum ini juga memiliki fungsi atau efek hukum yang sangat mengena. Ketika kita melakukan suatu pelanggaran, maka kita akan mendapat citra buruk di masyarakat. Citra buruk di masyarakat ini sangat mempengaruhi psikologi atau mental tersangka tersebut, sehingga menjadi salah satu efek jera di bidang mentalnya
akan terpengaruhi karena pandangan masyarakat jelek atas tindakannya. Selanjutnya adalah faktor-faktor penegakan hukum. Satu, faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang. Undang-undang telah ditetapkan, kalau di Indonesia ditetapkan oleh presiden yang dibuat oleh DPR. Yang kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini di Indonesia ada Kejaksaan, ada Polri, ada KPK, dan lain-lain. 3, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kadang juga ada masyarakat yang lebih menyelesaikan hukum itu tidak menggunakan penegakan hukum atau menggunakan aparat atau penegak hukum, tapi menggunakan kekeluargaan, diselesaikan dengan baik-baik. Suatu permasalahan tersebut diselesaikan dengan kekeluargaan. Jika ada terjadi pencurian, ya pencuri tersebut harus mengganti, kemudian membayar denda atau ganti rugi atas kejahatannya. Berbeda dengan ketika kita melaporkan ke penegak hukum, nanti akan diproses dengan segitu macamnya di pengadilan, di kepolisian, juga akan dipenjara. Nah, faktor masyarakat ini berpengaruh sangat. Bagaimana kesadaran masyarakat itu mau melapor atau mau menyelesaikan dengan hal kekeluargaan. Biasanya kekeluargaan yang terjadi. Selanjutnya adalah faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Nah, yang menarik di sini adalah bangsa Indonesia adalah pencipta hukum. Saya rasa yang pertama, dengan adanya bukti di Kerajaan Kalingga yang sekarang itu Keling di Kabupaten Kediri, itu ada sudah membentuk suatu hukum pidana yang pertama itu sangat jauh masa lalu, pada masa kerajaan Hindu-Buddha, menunjukkan bahwa kebudayaan Indonesia sudah melek hukum sejak dulu. Kemudian adanya penjajahan bergeser, hukum yang berlaku hukumnya Belanda sampai sekarang sudah ada diserap antara hukum Belanda dan hukum yang ada di Indonesia. Mungkin itu penjelasan dari saya. Bila ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.